suamiku diminta tolong untuk mengantarkan karena memang itu kerjaannya. Masalah ini aku terpukul, Mas. Niat kita melapor, kita ingin membuka kebenaran. Polisi yang baik itu cuma tiga, Pak Hugeng almarhum, bekas Kapolri, patung polisi, dan polisi tidur. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri anta berantai. Guys, beberapa hari ini memang lagi rame hashtag no viral no justice. Nah, semenjak proses penangkapan kasus Bos Roti yang viral baru-baru ini yang mukulin karyawannya sampai berdarah. Memang arogan sekali ya itu orang ketika dilihat nih, kok orang kelihatan kebal hukum dan sombong sekali kebal hukum, tapi ketika ditangkap dia bilang mengaku khilaf. Ini jadi bikin gerah netizen dan akhirnya menumpahkan perasaannya dalam sebuah hashtag menjadi no viral no justice. Nah, cuma kali ini ya dalam hashtag no viral no justice jadinya netizen bongkar semua kelakuan-kelakuan oknum aparat yang berbahaya selama ini. Nah, kali ini ada dari kompas.com dan dibongkar juga sama netizen, itu nasib pahit Haryono, sopir taksi online yang dibongkar pembunuhan sadis oknum polisi malah dibui. Negeri ini kok makin kesini makin nggak karu-karuan ya, makin rusak lah istilahnya. Coba kita kulik sedikit apa sih makna di balik berita ini. Nah, dari Palangkaraya kompas.com ya. Wajah Yuliani, 38 tahun maksudnya, masih terlihat murung saat berbincang-bincang dengan awak media ketika ditemui di depan rumah tahanan Polresta Palangkaraya Selasa 17 Desember pagi ya. Dia baru saja datang membesuk suaminya, Muhammad Haryono alias MH, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus penembakan yang dilakukan oleh Brigadir Anton Kurniawan Setianto KS. Brigadir Anton adalah personil Polresta Palangkaraya yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat setelah kasus dugaan penembakan terhadap warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan terendus. Ibu anak dua itu masih tak menyangka dan shock dengan penetapan tersangka suami dia, Yuliani, merasa bahwa ketidakadilan sedang menimpa keluarganya. Sebab suami dan dirinya lah yang berinisiatif melaporkan kasus ini untuk mengungkap kebenaran. Tapi berujung pada penetapan tersangka. Suaminya saat kejadian hanya seorang sopir taksi online yang dipesan oleh Brigadir Anton. Tapi nasib sial membuatnya harus menyaksikan tindakan brutal polisi dan Satuan Sabara Polresta Palangkaraya. Ya Allah, sedih banget ya menjadi fitnah-fitnah seperti ini nih. Gimana nasib anak-anaknya, nasib keluarganya itu. Istrinya kan juga harus dapat nafkah. Lanjut lagi, setelah kejadian pada tanggal 27 November itu saya sempat heran. Suami datang ke rumah tapi tiba-tiba murung, suka ketawa-tawa sendiri, nggak mau makan, kalau makan selalu saya suapin. Bagi Yuliani, Haryono adalah sosok suami yang humoris dan periang. 4 hari berselang, Yuliani semakin penasaran dengan penyebab perubahan sikap suaminya. Setelah meyakinkan suami untuk bercerita, Haryono pun mulai mengisahkan kejadian berdarah itu pada suaminya. Suami saya menyopir mobil Daihatsu Sigra untuk mengantarkan anggota Brigadir Anton. Tapi lewat dari PAL 38 Jalan Cilik Riwut, Trans Kalimantan, anggota itu menyetop sopir pick up. Terus sopir itu dibawa masuk ke mobil, tanya-tanya masalah pungli, habis itu tembak kepalanya dalam mobil. Waduh, ngeri juga ya. Dan ini juga nggak bisa dibuktikan oleh si sopir Pak Haryono ini ya. Oke, sisi kemanusiaan yang tidak bisa menerima kenyataan. Brigadir Anton memosisikan dirinya di kursi belakang sopir. Haryono selaku sopir duduk bersebelahan dengan korban. Seorang kurir ekspedisi asal Banjarmasin berinisial AB yang menjadi korban tindakan brutal Anton. Awalnya ngobrol biasa, bertanya-tanya soal pungli ketika melewati pos polisi di kilometer 38 Cilikriwut. Habis itu korban diajak naik mobil lalu tembak kepala 2 kali, ucap Yuliani. Yuliani langsung shock mendengar putusan suaminya menjadi saksi mata atas kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Anton.
sisi kemanusiaan mereka tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Kami mikir kan yang dilihat suami saya ini kejadian kriminal meskipun kami berdua orang bodoh. Tapi kita berpikir manusiawi sajalah, apalagi ketika melihat korban dibuang begitu saja sama si pelaku. Hati nurani suamiku merasa bersalah ya. Memang sih. Setelah kejadian, Brigadir Anton berusaha menutup-nutupi tindakan sadisnya. Anton beberapa kali mengancam Haryono selaku saksi mata supaya tutup mulut terhadap aksi brutalnya. Haryono bahkan pernah ditransfer uang tunai sebesar 15 juta rupiah oleh Anton, tapi dia kembalikan karena tidak ingin terlibat dalam kasus pembunuhan itu. Haryono lantas bersikukuh untuk melaporkan kasus itu. Kalau terjadi sama saya juga apa yang dilakukan Haryono ini ya udah bener gitu loh. Dan saya pun juga dakdikdukser kalau memang orang awam ya, dan orang awam itu memang nggak punya koneksi terhadap kekuatan kekuatan hukum, nggak punya alibi juga tentang tentang proses hukum gitu. Nah, ini coba kita bongkar di sisi lain dari komentar netizen. Kenapa dibilang kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Lah inilah buktinya. Ini sudah fitnah, menuduh pula dan memenjarakan pula. Ini luar biasa jahatnya. Dari sisi netizen kita coba kulik ya guys. Baik guys. Nah, kita coba lihat dari sisi netizen ya. Nah, ketika hukum sudah tidak bisa lagi diharapkan, maka jadi dari netizen mau nggak mau dia harus kulik dan dia harus membongkar semua perselingkuhan hukum ini gitu. Nah, ini dari Guyup Rukun ya. Sekarang nasib sopirnya gimana? Masih di dalam sel, diteror? Nah, itu udah di tag semuanya nih. Ya, sudah diringkus Min. Kebanyakan nyabu nih harus dievaluasi total Polri. Waduh, ngeri juga ya. Terungkap Brigadir AK tembak warga hingga tewas setelah konsumsi sabu di Kalteng. Aduh, ngeri ya, guys. Oke, nah karena semenjak kasus HAM ini Kementerian Hukum dan HAM si Natalius Pigai, nah itu banyak orang-orang yang bertanya-tanya kemana sih Pak Pigai ini ya. Kita harus menemukan avatar hitam ini, kemarin pas baru dilantik keluar-keluar sana sini minta tambahan dana, giliran dia dibutuhkan semuanya menghilang. Ya, avatar memang harus dicari. Nah, sulit ya, yes. Nah, dari Oposan Voice, guys. Nah, coba dari Oposan Voice, guys. Kalau Presiden Prabowo, seperti inikah kebusuhan aparat kepolisianmu? Apa guna pangkat jenderal bintang 4 di pundakmu jika rakyat jadi korban ketidakadilan macam ini? Ya, kalau rakyat sudah marah, sudah bergerak itu lain cerita. Tapi kalau selama ini masih bisa ditindaklanjuti oleh aparat hukum, oleh penegak hukum, ya rakyat pun nerima gitu. Dari negara mafia @MGM PTMGM ya. Menurut polisi Divisi Humas Polri, masyarakat harus bagaimana jika melihat kejadian pembunuhan depan mata? Kepolisian juga harus tahu masyarakat juga tidak ingin melihat kejadian tersebut, tapi karena kebetulan berada di tempat kejadian secara tidak sengaja. Miris guys. Oke, nah ini dari Joko Pratama ya, Joko Putro ya. Polisi yang baik itu cuma 3, Pak Hugeng almarhum, bekas Kapolri, patung polisi, dan polisi tidur. Bukan saya yang ngomong loh ya, netizen. Ini dari Febrinho ya. Padahal perekrutan kepolisian sangat ketat dan selektif sehingga yang kepilih itu yang berkualitas tentunya. Tapi kok main makin hari makin banyak yang melenceng. Eh saya agak meragukan kalau pemilihannya itu benar. Saya agak meragukan aja, maaf. Nah, ini dari Saksar ya. Aduh, ngeri nih kalau meme-nya begini ya. Oknum kalau dikumpulin bisa jadi mabes oknum. Mohon maaf, ini bukan saya ya Pak ya, ini netizen, jelasin netizen ini. Oke, dari Chandra Rizky ya. Haryono ini harusnya bisa dijadikan JC karena dia menyerahkan diri bukan ditangkap. Bahkan jika terbukti berada dalam ancaman malah seharusnya tidak dipidana. Ya ke kondisi hukum ya memang seperti itu, mau gimana lagi. Dari pejalan ya, tiap hari ada berita depol, ada apa gerangan jadi ngeri banget ya. Kalau penegak hukumnya malah jadi bertindak melawan hukum ya susah jadinya. Dari Irfanka ya, lama-lama jijik lihat yang pakai seragam coklat tiap hari ada aja berita soal kekonyolannya.
netizen tuh kalau udah marah ya kayak gini Pak, ngeri Pak. Misalnya, nih dari Wong Jowo ya, Rido Lawas, manfaat dia apa ya? Megang barang bukti tapi tanpa sarung tangan, waduh susah juga ya. Memang ini ada ini kemarin viral juga nih. Nah, dari Ombak ya, makin banyak cerita aneh tentang polisi, makin sering, makin tiap hari. Waduh, kalau kalimatnya ini jangan dibaca deh. Dari Gonzaga ya, makin dibaca berita makin yakin kalau instansi ini isinya sampah yang tidak dapat terurai. Aduh, susah ya guys. Semoga ini tidak memperlakukan instansi Polri lagi sebagai pengayom rakyat. Ya, nah institusi yang marwahnya semakin kesini semakin jeblok, nggak minat diperbaiki gitu. Rakyat udah jengah banget sama kinerja kalian. Ya, ini netizen yang marah loh Pak ya, bukan saya. Saya cuma menyampaikan saja. Inilah keluh kesah netizen. Dari Yoga ya, penyidik nggak dipakai. Logika penyidik nggak dipakai. Saksi kunci tapi melaporkan kejadian ke polisi tidak bekerja sama dengan pelaku, aneh banget nih. Polda Kalteng tetapkan 2 tersangka polisi dan saksi kunci. Sebelumnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Dia adalah saksi kunci yang melaporkan kasus ini sopir taksi online Haryono. Aduh. Saksi kunci. Tapi aduh. Setiap hari masyarakat makin muak benci dan nggak terkatakan lagi, bisa stres sendiri kalau terlalu ambil hati. Mending banyak-banyak berdoa aja dah biar nggak pernah berurusan sama oknum. Ya memang sih kita banyak berdoa aja semoga tidak disalahin lah. Dan tak pernah salah yang salah rakyat jelata. Semua slogan mengayomi, melindungi hanya untuk sama anggota bos besar yang bayar. Berat guys. Baik guys, ini dari Edison terakhir ya, sarang penyamun. Ya, ini gambarnya bukan saya loh Pak, ini. Nah, sebentar nanti kita lihat videonya. Oke guys, ini videonya. Dari saksi kunci menjadi tersangka. Seorang sopir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan yang melibatkan seorang oknum polisi berpangkat brigadir berinisial AK. Namun istri H, Yuliani, dengan tegas membantah keterlibatan suaminya dalam kasus ini. Kepada awak media, Yuliani menyatakan bahwa H hanya menjalankan profesinya sebagai sopir tanpa mengetahui niat jahat apapun. Aku cuma minta tolong media. Suamiku disindikan, termasuk korban. Suamiku cuma jasa. Suamiku cuma seorang supir. Suamiku diminta tolong untuk mengantarkan, karena memang itu kerjaannya. Masalah ini aku terpukul, Mas. Niat kita melapor, kita ingin membuka kebenaran. Sementara itu, pengacara keluarga Parlin Bayu Huta Barat menegaskan bahwa H tidak mengetahui niat jahat apapun terkait peristiwa tersebut. Ia mengatakan penetapan H sebagai tersangka juga mengejutkan pihak keluarga. Nggak benar itu. Oke. Karena baru tadi ini langsung menerima 3 buah surat ini. Oke. Ya. Dan baru hari ini kita bersama keluarga itu mengetahui status Pak Yono menjadi tersangka. Makanya tadi tertariknya kasus ini, terungkapnya tabir ini kan berkat usaha dan niat baik Pak Yono, suami ibu. Dia berinisiatif untuk membuka tabir kejahatan itu. Ya. Tapi ujung dari niat baik tadi, beliau ditetapkan sebagai tersangka. Oke guys, nah itulah memang sekilas beritanya yang sangat bikin miris ya, bikin miris. Ketika sudah melaporkan kejadian yang janggal, kejadian tindakan brutal gitu, tapi tahu-tahu yang melapor malah jadi tersangka. Ini berat sekali, berat sekali. Baik guys, sekian dari saya, orang lembur dari ujung negeri rantau berantah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.